Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairia. NIM saya 2214170. Saya di sini akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah e-commerce. Baiklah. Yang pertama, jawaban pertama, bisnis e-commerce memang mempermudah kita, dan salah satunya adalah dengan adanya macam-macam transaksi. Nah, saya akan menyebutkan transaksinya. Yang pertama, ada kartu kredit atau debit, yaitu dengan kita memasukkan informasi kartu itu saat melakukan pembayaran dan kemudian nanti akan diproses. Nah, selanjutnya ada e-wallet, yaitu kita dengan mengisi saldo e-wallet tersebut, dan dengan saldo itulah kita akan membayarnya. Nah, selanjutnya ada pembayaran cicilan. Nah, biasanya ini suka ada di kayak pembayaran cicilan itu kayak pay letter atau cicilan lainnya. Nah, selanjutnya juga ada pembayaran melalui QR code atau QRIS. Nah, di sini pembayarannya juga sangat mudah, yaitu dengan hanya men-scan barcode atau itu QR code, lalu dengan cara otomatis kita telah membayarnya. Nah, selanjutnya di pertanyaan kedua ada soal, yaitu menjelaskan gambar payment gateway. Maksudnya apa? Nah, maksud dari gambar yang ada di soal itu, maksudnya itu yaitu alur berjalannya payment kita gimana. Nah, yang pertama itu pastinya dari customer memesan ke web pedagangnya, lalu web pedagangnya itu akan merespon si customer. Nah, selanjutnya dari web atau tokonya si pedagang online itu akan memasang kontak ke tempat pembayaran. Jadi ke tempat pembayarannya. Nah, dari tempat pembayarannya atau aplikasinya itu sendiri itu akan menanggapi dan melayani toko online dari penjual itu. Nah, selanjutnya dari toko online atau tempat adanya pembayarannya itu mengkonfirmasi pembayaran itu lewat prosesor e-merchant. Nah, prosesor ini akan merespon pastinya ke aplikasinya. Nah, selanjutnya prosesor ini akan menetapkan dan memastikan jumlah yang akan masuk ke dalam bank, dan bank ini juga akan merespon pastinya kepada prosesor. Nah, yang terakhir, selanjutnya bank akan mentransfer atau membayar itu ke pedagang, seperti itu. Nah, selanjutnya di nomor 3. Nomor 3 itu adalah kelebihan dan kekurangan sistem payment tuh di e-commerce. Apa aja sih gitu. Nah, kelebihan sistem e-payment di e-commerce adalah yang satunya pastinya adanya kemudahan dan kepastian transaksi. Contohnya yaitu dengan e-payment kita bisa secara instan dan cepat dengan sekali klik untuk bisa berhasil melakukan transaksi, dan memberikan kepastian juga bahwa pesanan itu benar-benar benar-benar sudah ada.
Nah, selanjutnya prosesnya otomatis. Jadi kita juga bisa menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manusia. Kayak misalnya dari data-data manusia kayak salah nulis angka rupiah dan lain-lain. Dan karena dia otomatis, jadi tidak ada kesalahannya, insya Allah. Nah, selanjutnya ada mengurangi biaya transaksi. Karena biasanya kalau di e-payment itu lebih murah dari pasar tradisional. Dan selanjutnya ada pun kekurangan-kekurangan yang ada di e-payment. Nah, salah satu kekurangannya itu ada gangguan teknis atau gangguan server seperti nge-lag atau adanya pemadaman listrik dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga kekurangannya juga ada kemungkinan penipuan karena e-payment ini kan mengambil data-data kita. Nah, bisa jadi aja walaupun banyak keamanan yang ada di dalam data kita, tetapi penipu selalu mencari cara untuk bisa mendapatkan data kita. Nah, selanjutnya juga ada biaya transaksi. Nah, biasanya di e-payment ini pasti ada biaya admin yang biaya admin atau biaya biaya transaksi, biaya pemrosesan dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjawab nomor 4, yaitu manfaat dari pengembangan dan implementasi Internet of Things atau IoT. Nah, manfaatnya itu adanya pemantauan dan kontrol yang lebih baik, seperti pemantauan jarak jauh dan real time dari berbagai perangkat dan sistem. Nah, selanjutnya ada keamanan dan keselamatan, karena IoT dapat digunakan untuk meningkatkan sistem keamanan dan memantau seperti cuaca dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga ada pengurangan limbah dan polusi, karena IoT dapat membantu mengurangi pemborosan sumber daya dan berdampak positif pada lingkungan. Nah, itu contohnya aja nih berdampak baik pada lingkungannya. Sekarang tuh ada lagi viral video di Cina, dia menggunakan 3D untuk petasan pembukaan Asian Games. Pembukaan kayak perlombaan gitu. Dia menggunakan 3D tanpa menggunakan petasan asli, jadinya dia tidak merusak lingkungan. Nah, selanjutnya nomor 5, yaitu persamaan dan perbedaan Tokopedia, OLX, Lazada, dan TikTok. Nah, persamaan mereka adalah sama-sama platform yang berbasis konten dan interaksi sosial. Sedangkan perbedaannya, kalau TikTok itu platform media sosial yang tidak fokus pada perdagangan, sedangkan Tokopedia, OLX, dan Lazada fokus pada perdagangan dan komersial. Walaupun kemarin TikTok sempat ada TikTok Shop ya, cuman sekarang kan sudah dihapus, jadi TikTok hanya untuk konten-konten saja. Nah, selanjutnya saya akan menjawab nomor 6. Nomor 6 yaitu tahapan-tahapan agar bisnis online dapat sukses dan meraih keuntungan. Nah, yang pertama itu ada tentukan target pasar. Nah, dengan memilih target sesuai minat dan kenali target pasar dengan baik, nah itu bisa menjadi salah satu tahap yang bagus untuk memulai bisnis. Nah, yang kedua adalah teliti dengan pasar. Karena harus teliti dalam pasar? Karena kita harus tahu nih apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan oleh pelanggan target kita tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu buat rencana bisnis.
Nah, kita mau seperti apa nih bisnisnya, strateginya, tujuannya, atau anggaran-anggarannya ada berapa. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada inovasi dan perbaikan terus. Karena ketika kita terbuka terhadap perubahan, maka kita juga tidak akan pernah ketinggalan. Seperti itu. Dan yang kelima adalah berani dengan tantangan. Inilah kuncinya. Karena semakin banyak resiko yang diambil, maka semakin banyak juga keuntungan yang akan kita dapatkan. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 7. Jawaban nomor 7 adalah apa sih strategi untuk bisnis online yang umum digunakan untuk membantu mencapai keuntungan? Nah, sebenarnya sama aja seperti nomor 6, tetapi ada juga perbedaannya. Nah, salah satu strateginya itu adalah meneliti pasar, membuat website yang profesional, terus juga ada memanfaatkan iklan, karena dengan iklan produk kita akan terkenal. Nah, itu adalah salah satu strategi yang sangat bagus. Selanjutnya ada menawarkan layanan yang nyaman. Karena dengan layanan kita yang nyaman, ketika konsumen datang, mereka akan betah dan akan menjadi setidaknya langganan kita untuk kembali lagi untuk membelinya atau menjadi pelanggan. Selanjutnya adanya komitmen dan kualitas. Komitmen kita dengan tujuan kita dan kualitas kita terhadap produknya harus selalu dipertahankan ratingnya. Nah, selanjutnya tentunya dengan kerja keras dan adaptasi dengan perubahan pasar. Nah, selanjutnya di nomor 8 tentang apakah UMKM kita sudah menerapkan IoT. Nah, menurut saya UKM ada yang menerapkan dan ada juga yang belum menerapkan. Kenapa saya bilang ada yang sudah menerapkan? Karena mungkin itulah UKM yang sudah mulai membangun toko dengan prinsip prinsip yang tujuannya jelas. Sedangkan yang belum menggunakan IoT ialah UKM yang masih berprinsip iseng-iseng. Atau kalau ada yang baru usaha, jadi UKM yang belum menerapkan ini akan mudah bangkrut karena belumnya ada rancangan yang benar atau yang pasti atau suatu filosofi dari bisnis tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjawab ke nomor 9, yaitu untuk penerapan IoT di zaman sekarang, atau akankah berdampak berhasil atau juga bisa jadi kegagalan. Nah, menurut saya semua itu pasti selalu ada kemungkinan berhasil atau gagal. Nah, untuk mereka yang berhasil, menurut saya adalah mereka yang telah menyiapkan segalanya dengan matang, mulai dari jangka panjang apalagi jangka pendek. Nah, sedangkan mereka yang gagal bisa saja karena kurangnya persiapan dan kematangan dalam rencananya, hanya sampai jangka pendek, atau bisa jadi karena kurang telitinya mereka sehingga terdapatnya kesalahan. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, nomor 10, yaitu apakah IoT berpengaruh terhadap hilangnya pekerjaan? Nah, menurut saya seharusnya tidak berpengaruh. Karena apa? Karena setiap hal itu ada zamannya. Nah, hilangnya pekerjaan untuk saat ini dikarenakan kurangnya kita untuk bisa beradaptasi pada kemajuan zaman. Karena adaptasi dan perubahan yang ada itu harus kita saingi.
Nah, itu adalah kunci agar kita dapat tetap bertahan di zaman yang berbeda ini. Atau jika kita tidak bisa beradaptasi, kita akan punah layaknya dinosaurus yang punah karena tidak bisa beradaptasi dengan zaman sekarang yang penuh dengan gedung atau lingkungan. Kan kalau dinosaurus itu lingkungannya harus yang flora ya, yang banyak pepohonannya. Nah, mereka sekarang tidak bisa adaptasi, maka dari itu mereka punah. Sedangkan komodo yang juga merupakan hewan purba, dia bisa bertahan sampai zaman ini karena mereka bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dengan zamannya. Dan inilah kuncinya, yaitu dengan menerima perubahan dan ikut beradaptasi dengan lingkungan. Maka dari itu pekerjaan yang mungkinnya hilang akan tetap ada. Contohnya seperti ojek. Udah sekarang kan zamannya itu ojek online. Nah, seharusnya untuk ojek pangkalan bisa ikut beradaptasi dan lebih tepatnya bersaing dengan mereka dengan mengikuti atau beradaptasi dengan zamannya juga. Seperti itu. Mungkin cukup sekian jawaban UTS yang bisa saya jawab di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.